kesadaran diri sendiri. Kita tidak di majelis itu kita tidak mematokkan berapa yang harus terkumpul, tidak. Tapi kita itu ayo siapa yang punya uang lebih, ayo kita beramal seikhlasnya gitu. Kalau tidak punya pun tidak apa-apa gitu. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya sedang bersama Mas Nadir. Nah, Mas Nadir ini sebagai ketua dari Majelis Taklim dan Sholawat Simduduror atau Asiror. Mas Nadir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair. Nah, Mas Nadir, terkait perbincangan saya dengan Mas Wafi kemarin, nah itu kegiatan apa saja nih kira-kira yang dilaksanakan oleh Majelis Sholawat Simduduror? Kalau membahas kegiatan itu kita mulai awal, start awal itu selesai sholat isya. Jadi patokannya kurang lebih sudah jam 7, jam 19.00. Itu sudah kita mulai acara sholawatannya atau majelis taklim dan sholawat Simtuduron. Nah, kalau runtutannya itu tergantung dari tuan rumah sendiri. Ya. Nah, tuan rumah itu kadang minta, ini kan kalau kita sendiri itu kan majelis taklim dan sholawat. Kadang ada tuan rumah itu minta ngajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Seperti Jadi ususon. ya ada pembacaan surat Yasin dan tahlil ditambah nanti eh, Pembacaan sholawat, pembacaan sholawat dan mengkaji kajian-kajian kajian tentang Situ Simduduror. itu. Oke, untuk itu kan kegiatan di sebulan sekali ya, Iya, tiap betul. minggu terakhir, hari Minggu di minggu keempat. Hmm. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lain nih, kira-kira ada nggak dari Simduduror? Ada. Itu yang pertama itu ini untuk selingan saja tapi yang wajibnya itu majelis taklim dan sholawat itu. Yang sunnahnya itu ada ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di kota Probolinggo dan kota-kota lain atau yang berpengaruh di daerah tersebut. Seperti makam-makam kiai atau habib yang berpengaruh di suatu tempat atau desa sendiri mungkin atau kota sendiri. Ya, Nah, itu termasuk di kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, kota oke. Pasuruan. Nah, untuk kegiatan ziarah sendiri nih, ini cukup menarik nih karena di sholawat-sholawat yang lain tuh sangat jarang ada, cuma untuk yang kita ketahui sekarang tuh sangat jarang melaksanakan ziarah tiap bulan ya. Meskipun ziarah-ziarah ringan seperti di daerah sendiri, kota sendiri. Nah, itu kira-kira pelaksananya kapan? Untuk kegiatan wajib yang perkumpulan tiap bulan itu kan kegiatannya sebulan sekali. Nah, untuk ziarah nih kira-kira kapan? Sama sebenarnya, 1 bulan sekali juga. Nah, untuk mengisi 1 bulan sekali di wajibnya itu kita hitungannya 2 minggu. 2 minggu setelah rutinan majelis taklim sholawat dan sholawat itu, nah 2 minggu lagi itu diisi dengan ziarah kubur ke tokoh-tokoh yang ada di kota Probolinggo atau di daerah selain. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan dari kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan, itu di pertengahan bulan dilaksanakan ziarah seperti itu. Betul. Oke. Untuk kegiatan lain nih selain ziarah, apakah ada kegiatan yang bentuknya lebih sosial lah kira-kira? Ada juga bakti sosial. Kemarin kita waktu bulan puasa, yakni tepatnya tahun Hijriah 1445, itu kita alhamdulillah mengumpulkan, merapatkan anak-anak majelis taklim ini dan sholawat untuk mengadakan bakti sosial ke panti asuhan yang ada di kota Probolinggo. Ya. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk kegiatan bakti sosial nih kan, itu kegiatannya seperti apa? Itu bagi-bagi atau sosialisasi atau seperti apa kira-kira? Untuk kegiatan bakti sosial ini kita adakan, kita rapatkan terlebih dahulu bagaimana susunannya dan mau ke tempat mana saja.
Dan alhamdulillah kita itu kedua tempat panti asuhan, yakni panti asuhan yang ada di sekitar Kota Probolinggo saja. Nah, oke, untuk kegiatan bakti sosial nih, dananya kira-kira dari mana? Dari teman-teman majelis sendiri atau ada support dana dari luar? Nah, kita untuk masalah dana ini, alhamdulillah anak-anak itu kesadaran diri sendiri. Kita tidak di majelis itu kita tidak mematokkan berapa yang harus terkumpul, tidak. Tapi kita itu ayo siapa yang punya uang lebih, ayo kita beramal seikhlasnya. Gitu. Kalau tidak punya pun tidak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman bisa mengikuti kegiatan bakti sosial Nah, gitu. untuk meramaikan kegiatannya juga. Betul. Supaya kegiatan ini memotivasi diri kita untuk lebih mencintai yang membutuhkan bakti sosial. Oke. Nah, dari penyampaian Mas Nadir tuh Majelis Simtuduror atau Asiror tuh banyaklah kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh para pemuda sekitar, para anggota majelis, juga mungkin halayak umum atau orang-orang di luar dari wilayah Triunggidul Kademangan mungkin juga ingin mau bergabung juga boleh. Oke, Mas Nadir, berbicara Ya. tentang kegiatan Majelis Simtuduror nih dari tadi. Kan kegiatannya tuh dimulai dari ada custom-custom kan? Maksudnya Ya. custom-custom permintaan dari tuan rumah. Betul. Seperti hall keluarga yang sudah meninggal atau susunan-susunan seperti itu. Itu ada permintaan-permintaan di luar kegiatan inti nggak kira-kira? Yang pastinya ada, kadang-kadang tapi. Yang pastinya itu bertepatan dengan kadang hal ibunya meninggal, wafatnya ayahnya atau kakeknya gitu. Terkadang juga teman-teman itu pas bertepatan acara besar Islam seperti nuzul Quran, Maulid Nabi Maulid mungkin. Nabi, betul. Jadi acara intinya itu sebenarnya kalau dilihat susunan acaranya itu kita kan startnya habis Isya. Itu sudah dimulai dengan dibuka dengan saya pribadi sebagai ketua, yakni pembukaan, terus apa itu tawasul, juga mengkaji yang mau dibaca di situ durornya itu, terus dilanjut dengan sholawat Nabi, juga langsung dilanjut dengan pembacaan yakni sholawat lagi, yakni ibadullah, lalu ditutup oleh doa nanti. Oke. Untuk kegiatan pembacaan kajian sholawat Simtuduror. Nah, itu kan dikaji sedikit demi sedikit ya, Ya, oleh Ustadz Wafi, oleh Mas Wafi kemarin. Nah, itu kira-kira apa? Ada tujuan dari pembacaan atau kajian sholat Simtuduror beserta artinya tuh kira-kira berangkat dari apa? Kok bisa eh, majelis sholawat yang mengkaji sholawat Simtuduror sedetail itu dan penyampaian kepada pemuda-pemuda yang milenial itu kira-kira tujuannya bagaimana? kalau tujuannya sendiri itu kita mengkaji, yang pertama itu supaya kita itu tahu artinya terlebih dahulu. Kalau kita sudah tahu artinya, tahu maksudnya, kita itu membacanya itu insya Allah lebih hikmat, lebih khusyuk. Kalau diresapi lah ya lebih diresapi. Sama halnya dengan kita itu sholat. Kalau kita sholat hanya melaksanakan gerakan saja, tidak tahu bacaannya, tidak tahu artinya, sholat kita itu hambar-hambar saja. iya kayak ada kuahnya atau ikannya gitu. Yang penting melaksanakan aja. Nah, betul. Nggak ada kepuasan batin tersendiri, ketenangan batin. Oke, baik teman-teman, mungkin seperti itu perbincangan saya dengan Mas Nadir sebagai Ketua Majelis Talim dan Sholawat Simtuduror atau Siror.